Rekan kami Muhammad Rizky sudah melakukan wawancara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani beberapa jam yang lalu. Lalu bagaimanakah jawaban dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengenai apakah kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tidak tumbang tindih dengan kebijakan pemerintah sebelumnya? Kita saksikan selengkapnya. Ini saya Muhammad Rizky mendapatkan kesempatan secara khusus untuk melakukan wawancara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Selamat sore, Mbak Puan. Ya. Apa kabar Mbak Puan? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat dulu Mbak atas menjadi Menko di Kabinet Pak Jokowi. Terima kasih. Ya. Mbak Puan, kalau kita bicara dengan apa yang tugas dan amanah yang Anda dapat sekarang ini Mbak, sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini kementerian yang baru yang dulunya biasanya Kesra. Ya. Kemudian salah satu yang ditangani adalah tentunya kesejahteraan manusia dan masyarakat. Nah, program kerja yang utama dari Menko Kesra ini apa di tahun pertama ini? Ya tentu saja sebagai program prioritas di saya nggak bicara tahun pertama ya, 2 bulan pertama ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang menjadi program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini. Kenapa itu Mbak yang menjadi prioritas? Ya karena sesuai dengan visi misi Pak Jokowi di Nawacita dan juga janji Pak Presiden bahwa untuk bisa membuat manusia-manusia unggul itu adalah dengan bagaimana mereka kemudian sehat jasmani, sehat rohani, dan kemudian bisa mempunyai daya saing yang luas bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, bersaing dengan siapa saja, dan paling tidak itu bisa mengurangi pengangguran, dan tentu saja kita punya SDM yang mumpuni untuk bersaing dengan siapa saja. Bukankah program itu sudah ada di pemerintahan sebelumnya yang namanya BPJS, kemudian yang terkait dengan kesehatan? Dan kemudian ada lagi ini di pemerintahan yang baru, ada yang namanya tadi Kartu Indonesia Sehat. Yang perlu saya sampaikan, BPJS dengan Kartu Indonesia Sehat itu beda. BPJS adalah badannya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu adalah programnya. Mungkin kalau di BPJS itu kan dulu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, yang membedakan apa dengan JKN dengan Kartu Indonesia Sehat adalah cakupan covernya. Bahwa kalau di Kartu Indonesia Sehat ini meliputi preventif, kuratif, dan tentu saja promotif. Artinya apa? Masyarakat sebelum sakit sudah bisa berobat, sudah bisa memeriksakan kesehatannya. Salah satu contoh yang konkretnya aja adalah pemasangan alat kontrasepsi. Itu sekarang udah bisa dilakukan secara gratis. Kemudian perbaikan gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir itu juga sudah bisa dilakukan. Jadi nggak baru hamil periksa terus diobatin, tapi saat kemudian baru akan hamil aja ibu-ibu ini bisa periksa bahwa saya sehat ya untuk kemudian mengandung atau hamil atau kemudian mempunyai anak. Yang ketiga salah satunya adalah tes HIV dan bagaimana proses pengobatannya itu nggak ada di JKN, dan masih banyak lagi lah apa cakupan covernya di Kartu Indonesia Sehat ini. Mbak, kalau tadi Mbak sempat membandingkan sedikit ya antara JKN tadi dengan Indonesia Sehat. Saya melihatnya JKN tidak begitu lengkap, kemudian dilengkapi oleh di sini. Kenapa harus Indonesia Sehat, Mbak? Kenapa tidak JKN-nya yang sudah ada, eksis, tidak ditambah dan diperbaiki dan dimaksimalkan? Ya ini kan masalahnya kan hanya masalah nama sebenarnya, dan kami berharap bahwa sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi bahwa kita akan punya apa namanya kesehatan gratis, pendidikan gratis, ya kemudian supaya lebih apa masuklah namanya. Jadi masuknya ke Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, bahwa kemudian apa saja yang akan didapat oleh masyarakat, apa saja perbedaannya, tentu saja ke depannya ini setelah 2 bulan masuk ke tahun 2015, apa aja yang akan menjadi kelengkapan dari pengobatan Kartu Indonesia Sehat ini akan kita makin lengkapi ya kalau nanti semua mekanisme dan aturan-aturannya bisa segera kita selesaikan. Kalau misalkan Indonesia Sehat ini jauh lebih apa namanya bermanfaat dibandingkan JKN, kemudian JKN akan diapakan? Nah ini akan kita integrasikan. Apakah kemudian ini akan disatukan, apakah sendiri-sendiri, atau bagaimana mekanismenya, itu kan nggak bisa tiba-tiba kita cabut, kita copot, terus kita satuin. Ini juga sudah menjadi satu hal yang kemarin saya minta untuk diselesaikan dalam rakor 8 kementerian yang saya pimpin. Dalam artian semua kementerian coba untuk bisa mencari solusinya, apa yang terbaik
baik. Setelah kartu ini beredar setelah 2 bulan, di 2015 ini mau kita apakan? Saya sih memang berharap bahwa kemudian tidak banyak kartu-kartu atau nama-nama yang kemudian akhirnya akan memusingkan masyarakat. Saya berharap bahwa ini semua akan disatukan satu identity, tapi kan satu identity ini juga harus mendapatkan validitas, keakuratan identitas dari setiap orang yang akan mendapatkan haknya dan memang benar-benar nggak mampu. Makanya itu saya juga kemarin dalam rakor yang saya pimpin, saya mengundang Menteri Dalam Negeri untuk minta bahwa IKTP yang saat ini menjadi dasar dari BPJS dalam melihat nama-nama penduduk atau kemudian siapa saja yang berhak untuk ikut dalam mendapatkan fasilitas dari negara ini memang benar-benar valid. Nah, targetnya siapa? Sasarannya siapa nih, Mbak? Ya tentu saja keluarga prasejahtera yang saat ini kita ambil datanya itu dari PBI tahun 2011. Nah makanya ini kan memang udah 2011 sementara sekarang 2014, makanya saya juga sudah meminta kepada Mendagri dan Mendagri kemarin sudah mengatakan bahwa untuk sementara IKTP kita stop untuk kita cek dulu validitas keakuratan datanya, karena itu yang menjadi salah satu acuan kita mendapatkan data-data siapa saja orang yang akan menerima fasilitas dari negara ini. Nah sesudah itu baru kita akan perbaiki tahun 2015 apakah itu memang benar valid, apakah harus diperbaiki. Yang pasti siapa yang menerima Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ini adalah orang keluarga yang pada saat kemarin JKN diberikan belum pernah mendapat.